Kali ini kita akan mengulas salah satu klub dari daerah Keraton Yogyakarta, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di kota Yogyakarta. Nama klubnya sendiri yaitu PSIM Yogyakarta, yang klub ini dimulai masa perserikatan. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas klub ini, kita akan mengulas salah satu pemain legendaris yang pernah bermain di klub ini. Nama pemainnya adalah R. Maladi, atau yang dipanggil dengan Raden Maladi, yang lahir di Solo 31 Agustus 1912. Dia tidak bisa dilepaskan dari dunia olahraga persepak bolaan Indonesia, dan dia juga pernah menjadi kiper PSIM Yogyakarta pada tahun 1930. 3 tahun kemudian, R. Maladi pernah pindah menjadi pemain Persebaya Surabaya. Kemampuan impresifnya di bawah Mister Gawang turut mengantarkan Maladi menembus skuad timnas Indonesia. Karirnya sebagai penjaga gawang dilakoni hingga tahun 1940-an. Maladi merupakan penjaga gawang timnas Indonesia saat kali pertama dibentuk pada tahun 1937. Laga perdana yang dimainkan timnas kali itu bertajuk Persahabatan melawan tim asal Cina, yaitu Nanhua. Duel tersebut berlangsung di Semarang pada 7 Agustus 1937, namun di luar dugaan timnas berhasil menahan imbang Nanhua, salah satu tim besar di Cina, dengan skor 2-2. Padahal kali itu timnas Indonesia tidak mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri di tengah masa kolonial Belanda. Dan setelah pensiun sebagai pemain bola, Raden Maladi terlibat aktif dalam perjalanan federasi dan pembentukan Perserikatan Sepak Bola Indonesia, dan dia pernah menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia. Di masa kepemimpinannya di Perserikatan Sepak Bola Indonesia, diketahui Maladi mengubah nama organisasi dari Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia menjadi Sepak Bola Seluruh Indonesia, atau yang disebut hingga sekarang PSSI, yang dibuatnya pada tahun 1951. Dan pembahasan dari PSIM sendiri, PSIM adalah kepanjangan dari Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram, itu yang disebut juga dengan PSIM Yogyakarta. Dari sejarahnya sendiri, sumber dari Wikipedia, sejarah terbentuknya PSIM dimulai 5 September 1909 dengan lahirnya organisasi sepak bola yang diberi nama Perserikatan Sepak Raga Mataram, atau yang disingkat dengan PSM. Nama Mataram digunakan karena Yogyakarta merupakan pusat kerja Mataram dan merupakan ibu kota negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Penyebutan bersejarah nama Mataram tidak bisa disamakan dengan kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok. Sejarah dari kerajaan Mataram sendiri bisa dicari di berbagai sumber internet tentang luas atau wilayah yang dimiliki oleh kerajaan Mataram. PSIM juga berperan penting dalam pembentukan PSSI, yaitu Federasi Sepak Bola yang menaungi liga di Indonesia. Pada 19 April 1930, PSIM bersama 6 klub lainnya turut membenangi kelahiran PSSI dalam pertemuan yang diadakan di Societet Hadiprojo Yogyakarta. PSIM dalam pertemuan tersebut diwakili oleh A.H. Hamid Daslan dan Amir Noto. Setelah melalui berbagai pertemuan, akhirnya sepakati berdirinya organisasi induk yang beri nama PSSI, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, pada tahun 1931 dan berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai salah satu pendiri PSSI, PSIM juga pernah keluar dari PSSI. Perselisihan tersebut terjadi pada tahun 1934-1937. PSIM mengundurkan diri dari anggota PSSI dan membentuk organisasi tandingan bernama Persatuan Olahraga Seluruh Indonesia atau PORSI. Kemudian pada 27 Juli 1930, nama PSIM diubah menjadi Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram, atau disingkat dengan PSIM, sebagai akibat tuntutan pergerakan kebangsaan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan PSIM baru kembali muncul di kompetisi PSSI yaitu pada tahun 1938. Hampir 4 tahun lamanya PSIM keluar dari keanggotaan PSSI. Dalam kompetisi perserikatan, PSIM pernah menjadi
juara perserikatan yaitu pada tahun 1932 dan sempat menjadi tim tangguh di awal persepak bolaan tanah air. PSIM lambat laun mengalami fase naik turun dan pada era 70-an PSM belum bisa bicara banyak di level tertinggi kompetisi Indonesia. Di era Ligina sendiri yaitu pada tahun 1994 PSM pernah terdegradasi yaitu pada musim 1994-1995 hingga 2 musim kemudian promosi kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia. 3 musim bertahan di divisi utama. Pada musim 1999-2000 PSM terdegradasi kembali dan 4 tahun kemudian baru naik lagi ke level tertinggi Liga Indonesia, kala itu yang disebut dengan Liga Bank Mandiri. Pada format liga baru yaitu PSSI, penggabungan 2 wilayah kompetisi wilayah barat dan timur yang disebut dengan ISL 2008, PSIM gagal melaju dan terpaksa bermain divisi utama yaitu divisi kasta kedua Liga Indonesia, dan hingga video ini ditayangkan pun PSM masih berlaga di divisi kasta kedua Liga Indonesia. Hal-hal yang menarik dari PSM sendiri adalah PSM menjadi klub pertama di Liga Indonesia yang merekrut pemain asal Jepang, namanya adalah Nozomi Dojo. Dia membela PSM pada musim 1999-2000. PSIM juga pernah membubarkan diri yaitu pada tahun 2006 karena Yogyakarta diguncang gempa bumi dan tak bisa tampil mengikuti kompetisi Liga Indonesia. Namun PSSI menggaransi PSIM tetap di divisi utama. Dan pada tahun 2007 PSIM kembali dibentuk dan bermain di Liga Indonesia. Dan PSIM sendiri pernah kena hukuman dari FIFA, itu pengurangan 9 poin itu pada kompetisi Liga 2 musim 2018, alasan karena mengunggah gaji 3 pemainnya hingga akhir musim. PSIM Yogyakarta sendiri bermarkas di Stadion Mandala Krida. Stadion Mandala Krida adalah fasilitas kegiatan olahraga milik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga BPO Dinas Dikpora Daerah Keistimewaan Yogyakarta. Mandala Krida sendiri mempunyai kapasitas 25.000 penonton. Stadion yang dibangun pada tahun 1978 ini tidak hanya menjadi markas PSIM. Stadion ini juga pernah digunakan oleh Perkesa Mataram, Mataram Indosemen hingga PSS Sleman. Mandala Krida kala itu masih dikelola oleh Yayasan Mandala Krida. Kepala Balai Pemuda dan Olahraga BPO Dinas Pendidikan Yogyakarta pada tahun 2011, Teguh Raharjo mengambil alih pengolahan stadion dari Yayasan Mandala Krida. Setahun kemudian, Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan renovasi total Stadion Mandala Krida. Pembangunan ulang Stadion Mandala Krida baru diawali dengan penyusunan Detailed Engineering Design atau yang singkat DED pada akhir 2012. Dan pembangunan fisik untuk kompleks stadion dengan luas 7,2 hektar ini dimulai pada 2013 secara bertahap. Stadion yang berada di tengah kota Yogyakarta ini sering menggelar berbagai ajang, tidak hanya sepak bola tetapi juga event-event lainnya. Stadion Mandala Krida juga mempunyai fasilitas yang semakin baik karena stadion ini telah direnovasi. Logo dari PSM Yogyakarta seperti digambar. Logo tersebut identik dengan tugu yang ada di Jalan Yogyakarta. Nama tugunya adalah Tugu Jogja atau yang disebut dengan Tugu Pal Putih. Tugu Pal Putih ini sudah menjadi saksi bisu berkembang pesatnya kota Jogja sejak 3 abad yang lalu. Tugu bersejarah ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1755 setelah pembangunan Keraton Yogyakarta rampung. Letak Tugu Jogja sendiri disebut memiliki nilai simbolis karena keberadaan dalam satu garis lurus yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Dulunya tugu ini juga sempat disebut dengan nama Golong Gilik. Hal ini dikarenakan bentuk dari tugu itu sendiri. Gilik memiliki arti silinder sedangkan golong berbentuk bak bola pecah. Awalnya tugu tersebut berbentuk tiang silinder yang mengerucut ke atas, sementara bagian dasarnya berupa pagar yang melingkar dengan bagian puncaknya berbentuk bulat. Ketinggiannya bangunan ini juga mencapai 25 meter. Menurut kepercayaan masyarakat, bentuk tugu tersebut memiliki makna persatuan di antara Keraton Jogja dan juga rakyatnya. Keberadaan tugu ini juga awalnya digunakan sebagai patokan arah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada waktu itu melakukan meditasi yang menghadap ke puncak Gunung Merapi. Bentuk dari tugu ini sempat berubah setelah
Pada tahun 1867 terjadi gempa bumi besar yang mengguncang Yogyakarta. Hal tersebut ikut serta membuat bangunan Tugu runtuh, dan di tahun 1889 akhirnya pemerintah Belanda memperbaiki bangunan Tugu tersebut. Saat itu perbaikan Tugu berada di bawah pengawasan Patih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo kelima. Perombakan bangunan Tugu saat itu sebenarnya merupakan taktik Belanda untuk mengikis persatuan antara rakyat dan raja, namun hal tersebut segera disadari oleh masyarakat. Tak lama kemudian Tugu yang baru tersebut diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, tepatnya pada 3 Oktober 1889, dan dinamai dengan Tugu Palputih. Dan terdapat sejumlah simbol terlihat di Tugu Palputih tersebut, diantaranya bintang 6 sudut, titik emas, sudut meruncing, serta dan loto. Puncak Tugu juga berbentuk spiral bak tanduk unicorn yang menjadi daya tarik dari Tugu Palputih. Julukan dari PSIM Yogyakarta sendiri adalah Laskar Mataram, dan ada lagi julukan Parang Biru Jogja atau Naga Jawa yang berasal dari rumusan Chandra Sengkala atau Sengkala yang berasal dari tahun lahir PSIM, yaitu pada 1860 penanggalan Jawa atau 1929 di tahun Masehi. Tahun tersebut identik dengan tahun naga, simbol naga Jawa, yang merupakan temui di gapura dan pintu masuk ke bangunan keraton seperti di Keraton Ngak Yogyakarta, Hadiningrat, dan Taman Sari.